kasih Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul di tempat ini, untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu Tuhan Yesus, untuk segala pemeliharaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini, detik ini. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih Tuhan. Mari curahkan Roh Kudus atas kami semuanya yang hadir. Kau berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam memuliakan nama-Mu, fokuskan pikiran kami hanyalah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu ya Allah-Ku. Kami bersatu berdoa Bapak bagi Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati senantiasa. Apa yang menjadi kebetulan beliau Tuhan, terima kasih. Memberkati putra putri cucu dan menantunya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kini pimpin kami di dalam hidup kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Kami percaya Kau sudah berkati kami semua, baik tim musik, sound leader, singer, semuanya yang hadir, yang memandu LCD pun dan sound system. Tuhan sudah berkati semuanya. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, kita bagi Tuhan. Kasih semangat. Haleluya.
Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri lagi saudara. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian. Aku yakin saat kau berfirman. Ku yakin
Dimohon Ibu Sinta pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak dan Saudara. Shalom. Masih ada sukacita? Haleluya. Tuhan, kita sudah memuji Tuhan ya. Kita saatnya kita akan menyiapkan diri kita, hati kita yang paling baik, ya, yang paling subur karena hati kita untuk firman Tuhan pada malam hari ini yang akan dilayani dan disampaikan oleh Ibu Rate. Dipersilakan. Puji Tuhan, kita sangat bersuka cita pada malam hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya, datang tidak mencari siapa-siapa, tapi datang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus dan ingin bersuka cita menyembah Dia dan melakukan semua kehendaknya melalui firman Tuhan. Saudara yang kasih, Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar kembali tentang apa-apa yang harus kita lakukan agar kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita pada malam hari ini berbicara atau kita mendengar tentang apa itu penghalang berkat. Penghalang berkat yang senantiasa menghalangi kita kalau kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Mari kita buka pada Amsal 12 ayat 24a. Amsal 12 ayat 24. Kita bagi berdiri, kita baca bersama-sama. Hanya satu ayat saja yang kita baca bersama. Amsal 12 ayat yang ke-24. Kita baca 1, 2, 3. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi pemalasan mengakibatkan kerja paksa. Silakan duduk kembali. Berbahagia orang yang mendengarkan, menyimpannya dalam hati dan melakukan firman Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Saudara yang kekasih, di situ ada kata rajin dan kata malas. Senantiasa kalau kita dengar kata rajin itu konotasinya mesti berkat. Kalau orang rajin mesti ada berkat. Tapi kalau orang malas tidak ada berkat, ya, tidak ada berkat. Itu
interpretasi atau identifikasi kita seperti itu. Rajin itu sama dengan berkat, malas itu sama dengan rugi. Rugi karena sudah buang waktu dan pastinya buang berkat. Saudara kasih, berdasarkan hasil survei, Indonesia itu termasuk negara yang penduduknya malas jalan kaki. Asli itu survei, saya tak marah. Malas jalan kaki, tahu nggak saudara kenapa? Karena di Indonesia ini sembarang-barang gampang ya. Naik bemo, naik sepeda motor. Sekarang bemo tidak laku, sekarang kemana-mana pakai Gojek, soalnya Gojek murah. Kemana-mana mau kemana saja nyengklak, mau kemana saja nyengklak, gampang, nggak repot-repot. Jadi akhirnya orang Indonesia jadi malas berjalan kaki. Beda kalau di luar negeri. Di luar negeri itu tempat parkir itu jauh, saudaraku. Jadi yang bawa mobil itu mesti parkirnya jauh dan mahal. Akhirnya semua pakai public transportasi. Jadi pakai bus umum, pakai kendaraan umum, ya. Dan dari shelter ke shelter lain, dari pemberhentian ke pemberhentian lain itu jaraknya jauh. Jadi kalau misalnya saya berhenti di satu tempat untuk ke tempat kerja atau untuk ke kampus atau untuk ke sekolah itu jalan. Makanya kalau di sana di mana pun negara, mau di Asia atau di Eropa itu banyak sekali orang jalan licik. Bahkan orang jalan di mana-mana selalu pakai masker karena apa? Karena debu. Jadi bukan karena virus. Jadi kalau orang Jepang itu di mana-mana sejak dulu sebelum ada corona sudah pakai masker. Kalau kita kan pakai masker karena takut virus. Kalau di sana takut polusi. Ya saudara. Nah, kemalasan inilah yang menghalangi berkat Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengartikan, mengandalkan Tuhan tanpa berusaha, tanpa memanfaatkan kesempatan. Kita sering ya berdoa, Pak Ibu, Tuhan tolong saya, Tuhan saya butuh ini, saya butuh itu. Tapi mek ngenteni tok, tidak mau berusaha. Masa iya berkat itu turun dari langit? Kan tidak ya. Pasti kita harus tetap memanfaatkan kesempatan. Memanfaatkan kesempatan itu sesuai dengan talenta kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita mampu mengerjakan apa saja, yang penting bisa menghasilkan. Ya Bapak Ibu, bukan berarti ya kau enak ngomong, soalnya kau duwe pegawaian. Ya kau iso ngomong soalnya kau ngajar. Oh iya kau iso ngomong soalnya kau pinter. Ya kau iso ngomong kamu pegawai negeri dan sebagainya. Tidak. Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta masing-masing, kemampuan kita masing-masing. Apapun yang kita miliki itu bisa kalau kita lakukan dengan rajin. Seperti petani di pedesaan, Bapak Ibu. Kalau dia diam, ya tidak menghasilkan. Tidak mau bercocok tanam, ya tidak menghasilkan. Kalau di desa kan gampang, Bapak Ibu ya. Kita cari makan aja, mau makan itu keluar rumah sudah ada sayuran, sudah ada lombok, bumbu-bumbu, mereka sudah ada. Kenapa? Karena mereka rajin menanam. Teman-teman suami saya yang sudah pensiun semuanya pada balik ke desa. Ada yang di Semarang, di Ungaran, di Malang, di Jogja. Ada satu teman suami saya itu 1 minggu itu cukup jual 2 tandan pisang. Rumahnya itu dipagari tanaman pisang, saudaraku. Jadi setiap kali kalau setiap minggu motong 2 tandan pisang itu sudah bisa makan untuk 1 minggu. Kalau cerita itu enak, yang digawe nang kono gak soro. Pensiun kita cukup untuk hidup.
Kenapa? Karena mereka rajin menanam. Jadi apa yang sekarang walaupun dia pensiun pangkat jenderal, terus pensiunnya cuma hampir 5 juta saja Bapak Ibu. Pensiunnya suami saya itu nggak sampai 5 juta satu bulan. Kayak bayar listrik ya nggak cukup, listrik air pun nggak cukup. Tapi karena dia hidup di desa, setiap minggu hanya 2 tangan pisang, hanya dengan bercocok tanam. Artinya apa? Apa yang diberikan oleh Tuhan itu bisa kita manfaatkan. Talenta kita bisa mengajar. Mengajar itu tidak harus mengajar di sebuah tempat yang prestisius, yang gajinya besar. Tidak. Mengajar apapun pasti ada hasilnya, ya Bapak Ibu. Kita tidak usah jauh-jauh lah. Kalau kita membantu orang saja, kalau kita ringan tangan membantu orang, pasti diopahi. Nggak mungkin kita mengerjakan sesuatu membantu orang terus orangnya diam saja tanpa memberikan sesuatu imbalan. Nek jarine Gus Dur ku wong urip turut kok, ya selalu ada balasannya. Jadi kalau kita minta kepada Tuhan hanya dengan berdoa, mustahil berkat itu datang, uang itu datang dari atas. Harus tetap memanfaatkan talenta. Oleh karena itu talenta yang ada dalam diri kita manfaatkan. Ada kesempatan apa misalnya? Oh, ada kesempatan kita bisa mengajar di PAUD. PAUD sekarang kan dapat gaji banyak ya Mbak Yo. Iya loh, dulu PAUD tidak ada gajinya. Sekarang kita Komisi A menaikkan gaji PAUD, gaji guru sekolah minggu, gaji mutin, guru ngaji dan sebagainya. Ketua RT, ketua RW, kita anggota dewan yang menaikkan honornya Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang kita miliki itu harus kita manfaatkan. Coba kita baca Pengkhotbah 11 ayat 6. Pengkhotbah 11 ayat 6. Ya. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baiknya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak boleh berhenti bekerja loh. Gak oleh males-malesan tapi arep-arep berkah. Terus akhirnya nek males terus menghayal. Saya juga pernah merasakan itu. Ketika saya bermalas-malasan, saya menghayal, wih ini ono wong mendem kayak aku duwe sak karung. Ya, pernah loh. Saya juga seperti itu. Akhirnya jadi halusinasi Bapak Ibu. Sopo kata suami saya, sopo sing ngekei kau duwe sak karung kok gak nyambut gawe demo-demo katanya. Harus kerja. Ya, harus tetap bekerja semampu kita, talenta yang kita miliki, kemampuan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya, jadi kita harus tetap menabur. Menabur artinya bekerja ini, bekerja itu. Kita nggak tahu, saudaraku mana yang berhasil. Saya pernah di ilokno suami saya. Suami saya bilang gini, oh ini kau sudah di anggota dewan sih, kepingin nyambut gawe ini itu. Loh, lah aku timbang nganggur. Waktu saya jadi pimpinan Bapak Ibu, pimpinan dewan itu nggak pernah rapat, beda dengan anggota seperti sekarang. Saya setiap hari rapat pagi sampai sore. Memang nggak ada waktu. Tapi pada saat jadi pimpinan saya nganggur, diam. Akhirnya bingung aku nyambut gawe ya. Akhirnya saya ternak sapi Bapak Ibu. Ternak sapi di sana saya titipkan ke orang-orang. Jadi ada satu rumah itu punya kandang, terus saya beli sapi, nanti kalau punya anak dibagi 2 gitu Bapak Ibu. Jadi saya nggak bingung kerawat dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia pas butuh duit itu sapinya masih hamil sudah diminta di depan, diijon. Berarti nanti
Saya utang dulu, saya mau nyunatkan anak saya mau ngawinkan anak saya minta di depan ya. Itu kan sapinya sudah hamil. Oh iya. Jadi saya dibilang suami saya, kok niku serakah, wong wis nyambut gawe kok masih cari-cari kesibukan. Saya bilang, saya cari kesibukan tapi saya juga bisa menolong orang lain. Karena mereka yang minta, Bapak Ibu, minta, Bu, nek kagungan yotro tumbas sapi mawon. Kalau saya ngopeni. Jadi akhirnya saya punya banyak sapi dan pada saat saya butuh uang saya jual semuanya sapi-sapi itu. Jadi itu tadi ya yang namanya menabur di sana, menabur di sini, tangannya nggak boleh berhenti karena kita nggak tahu yang mana yang akan berhasil, Bapak Ibu. Kalau orang dunia itu kita mengenal istilah tabur tuai ya kan, tabur tuai. Siapa yang nabur dia yang menuai. Kalau nggak pernah nabur aja arep panen. Nggak tahu nanam kok katanya panen, yo nggak mungkin ya, nggak mungkin. Istilah ini zaman dulu itu populerkan oleh Bung Karno. Ada buku yang berjudul Siapa yang Menabur Angin Akan Menuai Badai. Walaupun pada akhirnya buku ini menjadi sebuah kontroversi karena yang menulis buku dan yang ditulis di dalam buku itu akhirnya saling gugat. Itu cerita pada saat Orde Lama. Mungkin yang bapak ibu yang Orde Lama yang lahir sebelum saya tahu cerita itu. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Ternyata sebelum istilah itu ada, itu sudah ada loh di Hosea 8 ayat 7. Coba Mas, di Alkitab ada. Jadi istilah atau ilmu teori tabur tuai itu ada. Hosea 8 ayat 7. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Puting beliung itu sama dengan badai. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau artinya apa? Kalau menabur jelek, oleh lebih jelek. Menabur bagus, menuainya pasti bagus. Ya cukup yang A saja yang kita baca. Kemudian pada Amsal 21 ayat 5a, Mas, sama kita masih berbicara masalah rajin. Yang 5a, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Rancangan orang rajin mendatangkan kelimpahan. Jadi kita memang diajar oleh Tuhan untuk menjadi rajin, tidak menjadi malas, Bapak Ibu. Demikian juga pada Amsal 14 ayat yang ke-23a. Amsal 14 ayat 23 yang A. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Artinya apa, Bapak Ibu? Tuhan memberikan kepada kita firman bahwa kita tidak boleh malas. Karena orang malas itu membuang kesempatan, membuang waktu, membuang apa saja yang harusnya kita bisa hasilkan menjadi hilang musnah, muspro. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ayo kita rajin, jangan menjadi malas. Karena malas itu adalah penghalang berkat. Jadi sebelum dunia ini tahu istilah tabur tuai, ternyata Tuhan Allah kita sudah memfirmankan itu. Siapa yang menabur akan menuai, siapa yang menabur angin akan menuai puting beliung atau menuai badai. Ya, yang kedua, selain kemalasan yang bisa menghalangi berkat, itu adalah sikap
pesimis. Ya, sikap pesimis. Kita buka Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Ya, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang bangkit, bukan Tuhan yang mati. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, maka apa yang ada dalam diri kita sandarkan kepada Tuhan. Ada dua perumpamaan, saudaraku. Perumpamaan ada dua orang nabi. Nabi yang pertama itu setiap hari hanya memegang jeruji besi, meratapi nasibnya. Ya ampun, aku kok ditahan, aku kok begini terus. Hanya meratapi nasib. Pesimis, meratapi nasib. Tetapi yang kedua, nabi yang kedua itu dia melihat bintang-bintang di langit yang jauh ke depan. Mungkin saudara mikir, Pak Dika loh, nabi kok sebelum bintang, nabi loh ditahan kok sebelum bintang. Ini sebuah kiasan bahwa nabi yang satu itu lebih punya atau lebih bersikap optimis. Dia memandang bahwa aku masih punya masa depan. Aku tidak akan terpuruk di sini, mati di sini. Tapi aku masih punya masa depan. Itulah sikap optimis, Bapak Ibu. Apalagi kita yang tidak ditahan, apalagi kita yang tidak ada di tali besi. Kita harus punya sikap optimis, jangan pesimis. Harus tetap optimis. Orang kalau sudah pesimis, nggak punya harapan, rasanya hidup itu nggak ada artinya. Kalau sudah ada masalah kemudian nggak bisa menyelesaikan, terus jadi pesimis, aduh, bagaimana aku menyelesaikan ini? Aku nggak mampu. Pesimis, nggak ada harapan, hopeless, nggak ada harapan. Tetapi sikap hidup yang penuh semangat dan harapan dalam menjalani hidup, ada masa depan yang lebih baik, ada sesuatu yang bisa kita lakukan kelak, ada yang bisa kita mintai tolong, kita optimis. Tapi yang pesimis tadi seakan-akan tidak ada harapan, gak mesti mau menolong saya ya. Tapi dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, memampukan kita hidup di dunia ini dengan penuh harapan dan sukacita. Hanya dengan iman kepada Tuhan kita yang hidup. Tuhan kita yang hidup, bukan Tuhan kita yang kita sembah, bukan Tuhan kita yang mati, Bapak Ibu ya. Makanya Tuhan Yesus bertanya lagi, percayakah engkau akan hal ini? Kalau kamu punya Tuhan yang hidup, kalau kita punya Tuhan yang hidup, kata Tuhan, kita harus bisa mengandalkan Tuhan. Yang lain-lain saja sudah diselesaikan oleh Tuhan, kayu salib, ya. Keselamatan saja sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Keselamatan adalah masalah yang paling besar, Bapak Ibu. Masalah yang paling besar, tidak ada masalah yang lebih besar daripada keselamatan jiwa kita. Apalagi masalah yang lain, godir. Itu godir ya. Godir itu sipil. Semua pasti bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dulu saya waktu masih remaja, ayah saya senantiasa kalau saya ada masalah, ada apa gitu, terus saya sambati, alah, godir gitu. Sekarang saya pakai itu di kantor saya. Iya, ternyata godir.
Kenapa kok godir? Kenapa kok sipil? Kenapa kok ringan? Kenapa kok kita mampu dan yakin akan dibawa Tuhan kepada kemenangan Tuhan? Karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita, Tuhan yang hidup, yang membangkitkan kita kelak, memberikan keselamatan. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Ya, Bapak Ibu, oleh karena itu dimanapun kita, kalau kita punya rasa pesimis, bukan berarti kita tidak punya gak ada badai masalah. Bukan berarti kalau kita optimis terus semuanya goder-goder semua. Tetap kita harus minta kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dimanapun kita berada, badai apapun, masalah apapun, di sekolah, di kampus, di pekerjaan, pasti akan dimampukan Tuhan. Masalah apapun, jangan dikira seorang ibu rumah tangga itu pekerjaan yang mudah, Bapak Ibu. Ibu rumah tangga itu pekerjaannya dari pagi sampai pagi nggak ada selesainya. Ono yang ngecut di dalam rumah. Kadang-kadang kita sebagai seorang perempuan kalau diremeno sama suami itu rasanya sedih. Karena apa? Karena ibu rumah tangga juga capek. Walaupun tidak bekerja di luar rumah. Karena istri itu kan ada, perempuan itu kan ada yang bekerja di sektor publik dengan bekerja di luar rumah, ada yang bekerja di dalam rumah. Pekerjaan di dalam rumah adalah pekerjaan yang gak ada berhentinya. Jadi jangan merasa minder. Oh, pekerjaan ibu rumah tangga, jangan merasa minder. Karena ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang paling mulia dan pekerjaan yang paling berat. Oleh karena itu kita juga butuh bantuan Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, butuh mengandalkan Tuhan. Karena masalah apapun di dalam rumah tangga itu mesti ditibak orang wedok. Anak nakal, sing wedok disalahno, anak sakit sing wedok disalahno. Ada masalah apa-apa selalu istri yang jadi tumpuan salah-salah, ya. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kita akan dimampukan untuk melalui itu semua. Ya, Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan kita pesimis. Mari kita bersama-sama menjadi optimis, ya. Kemudian pada Filipi 4 ayat 13, itu dia, ya, ayat yang paling indah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Allah kita yang hidup, ya. Tuhan sudah berjanji di dalam Alkitab itu isinya janji Tuhan semuanya, Bapak Ibu. Janji tentang apapun ada di situ dan semuanya digenapi. Ya, semua digenapi. Coba Bapak Ibu, isinya semua janji Tuhan. Janji yang baik-baik. Ya, kemenangan, kesehatan, kesembuhan, semuanya ada di situ. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, karena Tuhan senantiasa memberi kekuatan. Oleh karena itu jangan menjadi pesimis, jangan menjadi malas melakukan sesuatu. Mari kita optimis melakukan segala hal bersama Tuhan Yesus. Saudara, orang malas itu memang tidak punya motivasi berusaha, tidak punya need for achievement. Oleh karena itu kalau orang tidak punya motivasi berusaha, akhirnya tidak akan mendapat berkat. Kalau zaman dulu atau mungkin di desa-desa masih ada yang namanya fatalisme. Fatalisme itu sebuah sikap yang nerimo ing panggung. Wis anjene nasibku wis koyo ngene kan, wis aku tak terima ae. Lah, kan aku tak terima ae terus anakku sekolah bayar apa? Ya, kalau sekolahnya sekolah SD negeri, SMP negeri, SMA negeri ditanggung pemerintah, swasta ya apa? Ya, terus makannya ya apa? Masa makan itu pemerintah? Tetap harus berusaha, tidak boleh bersikap pesimis. Ya, jadi ada dua perkara yang membuat kita atau yang menjadi penghalang
berkat. Tapi ada satu kunci, Bapak Ibu, satu kunci, satu rahasia, bahwa kalau sudah diberkati gak oleh dipek dewe. Karena Tuhan itu memberikan sesuatu, itu ada maksudnya. Tuhan mengerjakan kebaikan selalu punya maksud, bahwa diberkati itu untuk menjadi berkat. Berkat tidak harus duit ya saudaraku. Kadang orang mengkotaskan, enak ngomong itu nggak tahu kayak duit. Ya, aku gak tahu kok bantu. Iso ngomong tok. Ya Bapak Ibu. Kita menolong saudara kita mendoakan saudara kita tersenyum dengan saudara kita tidak membuat sakit hati kepada saudara kita. Itu sudah menjadi berkat loh, Bapak Ibu, saudara. Membahagiakan orang lain itu berkat yang luar biasa. Apalagi kalau saudara kita, teman kita, tetangga kita ada yang susah, terus kita mencak-mencak, nggak tambah sama. Tapi kalau kita mendoakan, datang menyapa, ya, beratensi, perhatian, itu sudah luar biasa. Kadang kita hanya butuh teman berbicara, teman curhat, tapi curhatnya jangan terlalu kebablasan, nanti terlalu kebablasan nanti malah jadi omongan. Ya Bapak Ibu, sering ya kita kalau kita lagi sumpah gitu, saya kalau sumpah adul sama adik saya sama ibu saya. Karena kalau saya adul sama suami saya, nanti suami saya tambah stres kalau saya adul. Karena akhir-akhir ini adul-adul saya pasti yang gak enak-enak, karena saya waktunya kampanye. Jadi saya paling saya baca Tuhan Yesus, Tuhan cukup enggak Tuhan duit untuk ini untuk itu, si Anika ini si Anika itu. Ya, kita harus menjadi berkat, karena saya ingat bahwa Tuhan itu tidak memberkati dengan tanpa tujuan, Bapak Ibu. Suatu saat mungkin saudara juga pernah menerima arisan atau menerima berkat, tapi kemudian moro-moro ada kebutuhan ini, kebutuhan itu. Loh, lah kok terus duit entek? Pernah gak saudara seperti itu? Pernah ya? Nah itulah tujuan Tuhan ngasih berkat. Ternyata Tuhan sudah tahu lebih dahulu bahwa kita ini nanti akan membutuhkan sesuatu. Akhirnya jadi dicukupkan. Saya pernah, Bapak Ibu Saudara, seperti itu. Saya mendapatkan berkat, lah kok ujung-ujung kudu bayar itu, moro-moro entek. Waduh, gak sido nabung ini, tibake kok mek 5 duit. Saya tanya sama teman-teman saya, sama-sama dapat berkat. Kau nabung gak? Sempet nyandal gak buat nabung? Enggak nih, habis nih, begitu loh, kosong. Podo aku tiba sama. Misalnya saya sudah ada uang itu, nanti saya mau ngajak anak cucu saya ke sana, Loh, begitu itu, lah kok anak wong moro iki nggawa proposal. Ya ampun. Lah wong sudah tahu sekolah swasta itu bayarnya mahal ya. Sekolah swasta bayarnya mahal. Kok ya sekolah non swasta sih mahal. Sekolah Katolik itu kan mahal sekali. Suatu saat gak bisa nebus ijazah, sekitar 2 juta lebih, tapi gak siji jabatan. Akhirnya ya Tuhan, mosok yo aku tak kabeh iki tak ayahi kabeh, saya bayar semua. Akhirnya Tuhan kasih jalan. Di Surabaya itu ada istilah Bangga Surabaya. Bangga Surabaya kalau untuk orang-orang Nasrani, setiap bulan gajinya itu dipotongi, dikumpulkan untuk
membantu orang-orang Nasrani. Kalau orang-orang yang Muslim itu uangnya juga dipotongi untuk membantu orang-orang Muslim, istilahnya basnas. Saya pernah cerita anaknya Pak siapa itu? Kamu itu Bu Prayat ya. Itu saya salah. Saya mintakan ke kelurahan untuk kursi roda. Kemudian begitu saya tahu, oh ini mestinya saya mintakan ke basnas karena dia muslim. Kemudian pada saat saya mau membantu tetangganya Pak Mul, Bu siapa itu namanya? Tetangganya Pak Mul itu Bu siapa itu? Bu Temu. Lah kok katanya Bu Temu Islam? Padahal sudah saya kirim ke Bangga Surabaya dan sudah mau di survei. Kemudian ada koordinator Bangga Surabaya bilang saya, berarti gak salah kan? Ini kan basnas bukan Bangga Surabaya. Lah kok KTP ini muslim? Saya bilang sama bumul, lah kok ketemu KTP ini muslim, gak iso. Nah nanti kalau ada barangkali Bapak Ibu yang punya tetangga yang harus dibantu, silakan nanti minta tolong ke saya ya. Kalau yang muslim juga bisa, tapi muslim nanti melalui basnas saya akan bantu. Kalau yang Kristen bisa melalui Bangga Surabaya. Karena saya ingin menjadi berkat tadi ya. Saya tidak bisa memberikan uang, saya tidak bisa memberikan apa-apa, tapi apa yang Tuhan berikan, kemampuan saya, talenta saya, itu akan saya jadikan berkat buat orang lain. Ya Bapak Ibu. Kemudian Amsal 11 ayat yang ke-25 sudah ya. Amsal 11 ayat 25. Ya, siapa banyak memberi berkat diberi limpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Banyak ayat-ayat yang mengharuskan kita, kalau kita dapat berkat harus dibagi. Apapun berkat itu, termasuk ilmu pengetahuan. Keponakan saya, Dr. Renata dan suaminya, calon suaminya, itu bilang ke saya, kepingin membuat apa itu? Baksos pengobatan gratis. Saya bilang ayo bikin baksos, nanti kerjasama sama Pemkot atau kerjasama dengan apotek Radita. Kita sama-sama kepingin berkat ya Bapak Ibu. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan baksos di gereja sini aja, gak usah jauh-jauh. Untuk jemaat Galilea, ya kita bisa periksa darah gratis, ya. Kemudian untuk diberi obat juga obatnya gratis, nanti obatnya dari apotek Radita. Ya, apa yang sudah diberikan kepada kita juga harus diberikan kepada orang lain, karena memberi itu adalah sebuah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena dengan memberi kita menjadi orang yang murah hati, Bapak Ibu. 2 Korintus 9 ayat 11. Kamu akan diberkahi dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya, kami itu adalah orang yang diberi kemurahan, yang diberi itu tadi. Jadi orang yang diberkahi dalam segala macam kemurahan hati itu karena ada orang yang diberi. Jadi orang yang diberi inilah yang mendoakan supaya orang yang memberi itu senantiasa diberikan kemurahan hati. Yang terakhir, Bapak Ibu, kita buka Amsal 3 ayat yang ke-27. Ini adalah ayat saya pada saat saya menyelesaikan skripsi saya. Di dalam kata-kata atau di dalam awal halaman itu selalu ada moto. Ya,
moto dari hidup kita kelak. Saat saya skripsi S1 di Universitas Jaya Juma, saya tanya sama papi saya, tapi aku harus ada moto yang menjadi misiku di hidupku kelak. Saya masih ingat betul itu. Kemudian papi saya bilang, Amsal 3 ayat 27. Tulis Amsal 3 ayat 27. Kamu baca dan taruh itu di skripsi. Saya ingat betul. Isinya seperti itu. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kalau kita mampu, kenapa kita menahan? Ya Bapak Ibu, tadi saya cerita anaknya Pak Prayet itu tetangganya minta ke saya kursi roda. Saya langsung kasihkan. Kemudian karena dia, kenapa kok saya langsung kasih? Karena dia ada di dapil saya. Karena dia ada di Pakis. Kemudian ada teman di persekutuan doa di DPRD minta tolong pada saya, Bu Rate, ini ada tetangga saya. Dia betul-betul butuh kursi roda. Coba lihat fotonya. Saya bilang gitu. Dia tunjukkan fotonya. Memang kasihan. Adanya terus berjalan. Saya tanya, Bapak, mau main di rumahnya di kecamatan kan, bilang, lu untuk dapilku, mau? Kenapa? Karena saya tidak mengurangi keuntungan. Kalau Gemu tadi, anaknya Pak Prayet, walaupun dia bukan anak Tuhan, tapi dia ada di dapil saya. Yang ini nggak ada di dapil saya. Coba, kalau saya egois, kalau saya tidak ingat ayat ini, saya nggak akan mau ngasih. Nggak mau. Kenapa? Karena di dapil saya masih banyak orang-orang yang butuh seperti itu. Dan kalau saya ngasih di dapil saya kan pasti nyoblos saya ya. Kalau dia bukan dapil saya, tak nyoblos saya di bawah. Keluarganya kan banyak. Kalau saya kasih kursi roda paling nggak di situ ada 5 atau 6 keluarga, saya dapat 6 suara. Tapi kalau bukan di dapil saya masih ada 10 keluarganya nggak nyoblos aku. Akhirnya saya ingat ayat ini. Ya Tuhan, ampuni hamba. Saya ingat betul ayat ini. Saya telah menahan kebaikan bagi orang yang berhak menerima. Saya ampun sama Tuhan. Saya langsung malam itu saya telepon kepala dinas sosial. Besoknya langsung dikirim Bapak Ibu. Dan kemarin hari Jumat, ibu ini menyaksikan bahwa sekeluarga mereka sangat bersuka cita. Dia bilang, terima kasih Bu Rate, walaupun itu bukan dapilnya, Bu Rate tetap membantu jemaat saya. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga pernah ya, suatu saat kalau kita naik motor, naik bemo, atau kita pas di rumah ada pengemis, atau pas naik mobil ada pengemis. Pengemis ini minta uang pasti ya, minta uang. Tapi kita lihat, waduh, pengemis itu loh, lah kok sih kuat ya? Kira-kira jadi iso naik bawa, kira-kira jadi iso naik orang-orang. Atau mungkin pengemis itu tiba-tiba ngerokok, Bapak Ibu, ngerokok. Pernah suatu saat saya jalan sama ibu saya, ada pengemis di perempatan jalan, ibu mungkin masih ingat. Dia ngerokok, tidak saya kasih, sok tuku rokok pengemis. Terus tak tahu kan Bapak Ibu jawabannya ibu saya apa? Ya mungkin itu hiburannya rokok itu. Mungkin dia juga rokok dikasih orang. Kita tidak tahu. Akhirnya saya kasih orang itu karena saya diingatkan gitu oleh ibu saya. Dan saya ingat ayat itu, jangan menahan kebaikan. Walaupun sebetulnya yang kita kasih kinosnya paling 2.000 ya Bapak Ibu ya. Tapi buat kita mungkin orang yang nggak ada artinya, tapi buat dia orang yang itu besar artinya. Bisa buat beli teh yang plastik itu loh. Bisa diminum kalau kehausan. Ya Bapak Ibu, mari kita berbuat baik dan menjadi berkat buat orang lain. Karena kalau kita menjadi berkat, sama dengan kita
memuliakan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita bukan siapa-siapa dan kita nggak bisa apa-apa. Oleh karena itu tolong Tuhan besertalah dengan aku. Sekian firman Tuhan. Ayo musik kita pujikan pujian bila kau tak besertaku, karena kita selalu ingin disertai oleh Tuhan dalam setiap jalan kita. Mau kemana saja Tuhan sertai, mau di mana saja kita bisa jadi berkat, supaya kita bisa memuliakan Tuhan, karena Tuhan juga memberikan kita kemuliaannya dimanapun kita berada. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan setiap kita ini sebagai anak-anak Allah yang dikasihi dan belajar pada saat ini, supaya tetap rajin, tetap semangat, tetap bersukacita untuk menjalani setiap pelajaran firman Tuhan seperti pada saat ini, dihindarkan dari kemalasan-kemalasan apapun. Karena Tuhan yang sudah berfirman, orang yang malas tidak akan diberkati, tetapi orang yang rajin dan semangat dengan sukacita untuk melaksanakan pekerjaannya, Tuhan itu memberkati dan memberkati. Apapun masing-masing kemampuan kami, Tuhan Maha tahu, dan kami tetap rajin, tetap mengerjakannya, dan Tuhan tetap memberkati. Kalau kami semua sudah diberkati, Tuhan juga mengingatkan kepada kami
Tuhan Maha tahu apapun yang dikerjakannya, semangatnya, rajinnya, kesungguhannya, pengorbanannya, perhatiannya, tidak pernah menahan berkat yang sudah diberikan kepada dibagikan kepada banyak orang sehingga menjadi saksi-saksinya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Teladan yang indah diwariskan Bapak Ibu Gembala, diwariskan juga diwariskan kepada semua keluarga besar dan dia juga diwariskan kepada kita semua yang ada. Bapak selalu dia ada besar kami dibuka, dibangunkan rohani kami semakin rajin dan rajin baik jasmani maupun kami. Apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan dan kemuliaan Tuhan semuanya Tuhan saat ini juga berbuat baik. Kami percaya dan kalau kita lakukan untuk kita sudah Tuhannya. Terima kasih Bapak kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berserah. Kita silakan untuk kembali dengan kita semuanya. Berarti kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, berkat firman Tuhan. Sebelum pengumuman, saya percaya semua ini berkorban kepercayaan Tuhan, dimulai kasih Tuhan yang bertukar mengadakan pundi-pundi persembahan supaya kita. Demikianlah di firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam kendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan di aku. Firman Tuhan sementara. Maka aku tidak membukakan bagimu kitab-kitab langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita berdoa, Ibu Suni berdoa buat persembahan.
dan Tuhan sudah bersama. Percayalah Tuhan pasti memberkati dengan berlimpah. Haleluya. Sudah bertemu yang pertama sama satu gereja. Terima kasih pada hambanya kiranya kita percayakan menjadi saudara juga buat kita semua. Tuhan memberkati ibu, memberkati keluarganya, suami, anak-anaknya, mantu, cucunya, dan kerinduannya. Yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sehat. Dan itu biarlah kita bisa tetap setia memuliakan nama Tuhan. Ya, saudaraku, Tuhan dan selanjutnya kita doa buat malam ini yang tidak hadir ya. Dan yang hadir semua kita atur nuwun hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang sakit kita doakan ya. Bapak kita main ya, Mbak Jati, Bapak Diana, dan saudara kita Mas Mas Albert ya, yang sakit. Kita doakan. Mungkin ada yang lain yang tidak tahu dan kita percaya bahwa Tuhan kita doakan. Yang perlu didoakan ya. Terima kasih musik kembali. Siapa yang tidak akan sia-sia. Sore dan saya terima kasih Tuhan memberkati LCD sistem ya yang mengatur dan alat musik. Terima kasih yang bawah, yang atas, yang bawah, Bapak amanah Tuhan bekerja. Percayalah Tuhan. Amin saudaraku. Setelah pengumuman pada malam ini, dan lupa sertakan selamat ulang tahun bagi anak-anak Tuhan badan yang berulang tahun di bulan Juli. Dan memberkati pada umur saya selalu dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita kalau berdiri, kita tetap pada ke sini. Menyanyikan pujian untuk ada. Menyanyikan pujian kita dulu. Haleluya. Love.
hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk pimpin ibadat kami yang dari permulaan sampai penghabisan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami, Bapa. Kami bersyukur sabda malam jam ini mengingatkan bagi kami agar supaya kami anak-anak senantiasa Tuhan dijauhkan dari malam dan sorry lagi. Tetapi memuliakan nama Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, memuji nama Tuhan, berdoa dan mengagungkan nama Tuhan. Menteraikan firman kepada kami semuanya, dan kepada anak-anak yang tidak dapat hadir pada saat ini. Terima kasih. Kami berusaha berdoa bagi hamba-Mu Purake yang Tuhan percayakan saat ini. Dan saluran berkat bagi kami. Berkati di dalam pelayanan, berkati di dalam kesehatannya, rumah tangganya, berkati di dalam Tuhan kerinduannya. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Perkenankanlah kami berdoa bagi jemaat yang saat ini tidak dapat hadir sakit Tuhan. Kami percaya sakit Tuhan sudah sembuh. Akan Bapak Ibu Tarman, Pak Jati, Pak Yaman, Mas Albert, Tuhan sudah jamah. Lain-lain yang kami tidak tahu, kami percaya kasih Tuhan sudah limpahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini, kegiatannya Tuhan yang turut campur tangan. Memberkati anak-anak kami yang sekolah kuliah, yang tadi, yang berdoa, yang skripsi Tuhan tolong. Ya koas Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih, tambah semangat belajar dan jauhkan pergaulan yang jahat. Jadikan anak-anak Tuhan yang berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan anak-anak Tuhan yang di luar pulau, di luar kota. Tuhan selalu melindunginya. Kami berdoa kepada dokter medis Tuhan, perawat yang Tuhan, kepada Tuhan menolong mereka. Di kekuatan, terima kasih. Memberkati Tuhan keamanan yang ada di kota Surabaya. Selamatkan kota Surabaya Tuhan. Jauhkan dari segala perkara-perkara yang jahat. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Kami berdoa keadaan yang ada. Dan Tuhan turut campur tangan. Memberkati anak-anak Tuhan di mana mereka berada. Dijauhkan dari orang-orang yang benci kami Tuhan. Dijauhkan orang yang jatuh ke pukul dan keluarga saudara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Doa anak-anak semuanya. Begitu perkebunan mereka. Tuhan baik itu dapat syukur. Persembahan kasih. Persembahan untuk gereja Tuhan. Terima kasih berkati tangan-tangan yang sudah mengajarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur dan terima kasih Bapak. Memberkati juga kesehatan Bapak itu gembala. Tuhan syukur dan terima kasih. Memberkati setiap kegiatan hidup Galilea. Hari Rabu doa Tuhan. Hari Jumat wanita. Sebulan sekali doa yang ada di Tuhan Yesus. Salam Tuhan yang ada di apotek Radita. Tuhan turut campur tangan. Terima kasih. Kuatkan kami, semangatkan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemerintahan yang ada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati bangsa negara kami Indonesia. Sasakan Pancasila sampai selama-lamanya. Sudah hamba-hamba yang melayani leluasa. Banyak jiwa-jiwa datang bertobat di kami. Memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami. Memberkati para menteri dari pusat sampai daerah. Memberkati DPR pusat sampai daerah dan 132 Surabaya. Tuhan mau lindungi untuk DPR 132 Surabaya. Jauhkan dari huru-hara, naungi dan menyenangkan hati Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur dan terima kasih Bapak. Tuhan terima kasih. Tuhan baik buat kami. Tuhan Roh Kudus buatkan kami. Satukan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Tuhan mengetahui kedatangan jemaat di tempat ini pada saat ini. Tuhan mengetahui sampai dasar hati mereka. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan sudah memberi semangat, yang
ada masalah Tuhan sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan baik bagi kami. Bentar kami tinggalkan ruangan ini. Pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kami menanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkati orang tuamu. Diberkati pekerjaan usahamu. Diberkati sekolah kuliahmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah kesehatan. Sekarang para kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa memberkati kami saat ini, menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya.